Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawe Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 11 semester ganjil. Tepatnya adalah pokok bahasan tentang hubungan reaksi dan hasil reaksi dalam kesetimbangan kimia. Atau secara awal kita akan bahas tentang pengertian kesetimbangan kimia. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara reaksi dan hasil reaksi dalam kesetimbangan kimia. Untuk tujuan pembelajaran sekarang, yang pertama adalah nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini Anda mampu menjelaskan konsep kesetimbangan kimia. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis. Dan yang ketiga, Anda mampu membedakan jenis kesetimbangan yang terjadi, jadi termasuk kesetimbangan yang seperti apa. Baik, sebagai awalan kita lihat konsep kesetimbangan itu sendiri. Coba kita lihat gambar berikut ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata setimbang? Nah ini ya, coba amati. Orang sedang main ayunan atau orang sedang melakukan penimbangan, nih main jungkat jangkit ya. Nah, saat menimbang maka dilakukan, atau saat menimbang kita akan mencari posisi yang menyatakan setimbang antara massa benda dengan massa yang kita harapkan. Demikian halnya pada saat orang main jungkat jangkit seperti ini ya, ini seperti ini mengapa ini bisa terjadi? Karena ada keseimbangan antara kiri dan kanan. Oke, nah setelah Anda melihat tayangan tadi, mari kita masuk pada pengertian kesetimbangan itu sendiri. Jika melihat tayangan di atas, yang dimaksud dengan setimbang adalah keadaan di mana bobot ruas kiri sama dengan bobot ruas kanan ya, bobot ruas kiri sama dengan bobot ruas kanan. Hal ini berlaku juga untuk reaksi kimia, sehingga istilah kesetimbangan kimia menunjukkan laju reaksi ke arah kanan dan ke arah kiri bernilai sama besar. Jadi laju reaksi ke arah kanan dan ke arah kiri bernilai sama besar. Hanya saja dalam kesetimbangan kimia bersifat dinamis, bukan statis atau diam, layaknya timbangan massa seperti tayangan tadi ya. Kalau timbangan massa kan begitu sudah setimbang maka arah jarumnya atau arah penunjuknya itu akan diam. Tapi kalau di dalam reaksi kimia, kesetimbangan yang terjadi adalah bersifat dinamis, terus menerus gitu ya. Nah, untuk itu mari kita pahami lebih jauh tentang kesetimbangan ini melalui sebuah reaksi kimia ini. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah reaksi searah atau tidak dapat balik atau irreversible. Searah artinya hanya ke arah kanan, tidak dapat balik berarti tidak dapat kembali lagi ke kiri ya, dari reaksi ke hasil reaksi gitu saja, tidak dapat kembali lagi menjadi hasil reaksi gitu setelah jadi hasil, sehingga reaksi seperti ini disebut dengan reaksi irreversible. Reaksi irreversible atau searah ini yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan pada reaksi. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya atau pereaksinya. Ciri-ciri reaksi searah yang pertama adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah yang menuju kanan atau menuju ke produk seperti ini. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis ya. Setelah reaktannya habis semua berubah jadi produk, maka reaksi akan berhenti. Itu tanda-tanda reaksi irreversible, tidak dapat balik. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan kembali ya. Dan yang keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Setelah semua reaksi
berubah menjadi produk, maka reaksinya akan berhenti atau sudah berhenti sampai di situ. Ini ciri-ciri reaksi irreversible, tidak dapat balik. Contoh reaksi searah adalah reaksi antara NaOH dengan HCl akan menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, reaksi ini bersifat eksoterm, ya, akan menghasilkan larutan garam. Setelah larutan garam terbentuk dan air ini, maka reaksi berhenti. Tandanya hanya satu panah ke kanan saja. Itu contoh reaksi searah atau irreversible. Yang kedua, reaksi dua arah atau dapat balik atau reversible. Kalau tadi I, sekarang reversible, ya, dua arah atau dapat balik. Reaksi dua arah ini yaitu reaksi dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan, dan juga sebaliknya dari produk bisa bereaksi kembali menjadi reaktan atau ke kiri. Ciri-ciri reaksi dua arah adalah persamaan reaksi ditulis dengan dua arah anak panah dengan arah berlawanan, ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi dapat balik. Contoh reaksi dua arah, N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nih, ya, ini tandanya bolak-balik. H2O liquid cair menjadi H2O gas, tanda reaksinya bolak-balik juga. Nah, ini cara penulisannya reaksi dua arah atau reaksi reversible. Setelah kita memahami tentang reaksi, jenis reaksi, yaitu reaksi searah dan reaksi dapat balik, kita masuk untuk mengembangkan lebih jauh tentang reaksi yang dapat balik atau yang reversible tadi, kaitkannya dengan kesetimbangan kimia. Ya, dimana apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besarnya dengan laju reaksi ke kiri, maka reaksi tersebut dikatakan dalam keadaan setimbang. Reaksinya disebut reaksi kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, jumlah reaktan dan produk tidak harus sama, asalkan laju reaksi ke kiri dan ke kanannya sama. Jadi jumlah nggak mesti sama, tetapi lajunya, pembentukan ke kanan produknya dan penguraian produk ke reaktan kembali itu lajunya sama atau kecepatannya sama. Itu dikatakan keadaan setimbang. Misalnya pada reaksi kesetimbangan, C plus H2O menjadi CO plus H2 dapat digambarkan dengan grafik seperti ini, ya. Jadi C plus H2O ini di bawah, ini sebagai awal, ya, kemudian berubah menjadi CO plus H2, ya. Jadi ini begini, kemudian ini reaksi ke kanan, ini reaksi ke kiri, ya. Seiring dengan waktu yang sama, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri. Nah, maka posisi yang seperti itu dikatakan reaksi mengalami keadaan setimbang atau reaksi mengalami kesetimbangan, ya. Jadi saat laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri dikatakan reaksi mencapai keadaan setimbang. Nah, setelah kita memahami apa itu yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan, maka kesetimbangan yang terjadi tadi dikatakan adalah kesetimbangan dinamis. Apa itu kesetimbangan dinamis? Nah, pada reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan berkurang. Tentunya seperti itu. Sebaliknya, reaksi juga dapat bergeser ke arah reaktan kembali, sehingga jumlah produk berkurang. Akibatnya terjadi lagi reaksi ke arah kanan. Demikian ini terjadi terus-menerus, sehingga secara mikroskopis terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah pada reaksi kesetimbangan. Keadaan seperti ini dikatakan dalam kesetimbangan yang bersifat dinamis. Jadi keadaan dinamis hanya terjadi dalam sistem tertutup. Penjelasan dari
kalimat ini bahwa pada saat reaktan berubah menjadi produk, ya, di saat yang hampir bersamaan produk terurai lagi menjadi reaktan, begitu. Nah, setelah reaktan terbentuk lagi, reaktan akan bereaksi lagi menjadi produk lagi. Nah, produk lagi terurai lagi menjadi reaktan, reaktan terurai lagi menjadi produk, terus itu berlangsung ke kanan dan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, ini tidak berhenti begitu saja, ya, tapi terus berlangsung secara mikroskopis. Maka kesetimbangan yang demikian disebut dengan kesetimbangan dinamis, ya. Untuk menciptakan keadaan yang dinamis atau kesetimbangan dinamis seperti ini, maka reaksi harus berlangsung dalam sistem tertutup seperti layaknya saat Anda memanaskan air dalam wadah tertutup. Pada saat pemanasan air berubah menjadi uap air, nah setelah didiamkan uap air akan jatuh lagi menjadi air lagi, air terpanaskan lagi berubah jadi uap lagi, uap terembunkan menjadi air lagi, terus begitu, ya. Itu namanya reaksi dua arah dan berlangsung terus menerus atau disebut dengan kesetimbangan dinamis. Nah, kemudian kesetimbangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah kesetimbangan dalam kehidupan proses pemanasan air yang tadi kita bahas itu. Nah, pada saat suhu mencapai 100 derajat, air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup. Apabila pemanasan dihentikan, uap air akan terbentuk, akan berubah menjadi air kembali sehingga jumlah air dalam wadah tidak akan habis. Setelah itu panaskan lagi, jadi uap lagi, uap, terus begitu. Ya, ini contoh kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis reaksi setimbang. Nah, jenis reaksi kesetimbangan yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Apa itu? Sesuai namanya, homogen, homo itu berarti sama, ya kan? Dan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Hetero itu berbeda, apanya yang sama, apanya yang berbeda. Mari kita lihat lebih jauh. Kesetimbangan homogen itu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas saja atau larutan saja. Jadi zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut wujudnya sama, itu namanya homogen. Kalau gas semua, kalau larutan semua, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Sehingga misalnya ada bentuk gas, ada bentuk padat, ada bentuk cair, ya, atau ada bentuk larutan. Jadi saat karbon padat dibakar, ya kan, dengan O2 gas akan menghasilkan CO2 gas dan H2O, gitu ya, atau menghasilkan gas lagi O2, ya, itu seperti itu. Contoh kesetimbangan homogen, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, semua wujudnya gas. Ini gas. 2SO3 gas terurai menjadi 2SO2 gas plus O2 gas. Ini semuanya gas, berarti ini namanya kesetimbangan homogen. Ya. Yang ketiga, HCl gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan H2O gas dan Cl2 gas, semuanya gas, namanya kesetimbangan homogen. Sedangkan contoh untuk kesetimbangan heterogen seperti karbon bereaksi dengan air, karbonnya padat, airnya gas, uap air ya, menghasilkan CO gas dan H2 gas. Contoh yang kedua, 2NaHCO3 padat terurai menjadi Na2CO3 padat ditambah air yang cair dan CO2 gas. HCO min aqueous larutan bereaksi dengan H2O cair menghasilkan CO32 min larutan plus H3O plus cair, aqueous cair. Ya, ini berarti heterogen. Dalam reaksi itu wujudnya berbeda-beda, ada yang padat, ada yang gas, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat, ada yang cair, ada yang larutan. Nah, ini contoh jenis reaksi kesetimbangan.
Ya, contoh yang lain seperti Ag+, larutan Ag+ bereaksi dengan Fe2+ menghasilkan Ag padat dan larutan Fe3+. Ya. Nah, itulah pengertian kesetimbangan dinamis yang terjadi di sekitar kita. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.